episode sebelumnya, Sabar kehilangan kepercayaan pada Dr. Ibrahim dan juga Taj. Dr. Ibrahim mencoba mengungkap misteri seputar Walid setelah menyadari berbagai hal janggal dengan pria itu. Di waktu yang sama, Rahab kabur dari rumah setelah ketakutan dengan kasus hibah yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Ia meminta bantuan Ahlam untuk menginap di tempat tersembunyi. Tak disangka Ahlam menjebak Rahab untuk tinggal di apartemen milik Zain. Sementara itu, Hasan masih tergila-gila dengan istri keduanya itu dan selalu membela Ahlam di hadapan Sober. Pada akhirnya, kini Sober menemukan informasi yang bisa mengungkap misteri di balik hilangnya Rahab. Dan berikut ceritanya. Siang itu, Hasan bersama Aiman pergi ke rumah Ubaid untuk membeli rumah warisan kedua orang tuanya itu. Mereka menawar dengan harga yang tinggi agar Ubaid mau melepaskan tanah yang dipijak sedari kecil. Hasan sampai emosi karena Ubaid masih tak mau menjual rumah itu padanya. Dua agen properti itu melenggang pergi dengan rasa kecewa yang mendalam. Ubaid tertawa lirih dan berkata jika ia tahu apa yang tersembunyi di bawah rumah warisan orang tuanya itu. Pagi harinya, Sabar pergi ke Beirut, Lebanon untuk menemui Taj di galeri barang antik milik wanita itu. Sesampainya di sana, Taj masih sibuk melayani pembeli yang tertarik dengan beberapa barang. Meski Sabar hanya menunggu di luar, Taj terlihat antusias begitu melihat Sabar mengunjunginya. Ia meninggalkan pembeli untuk menyapa Sabar yang sabar menunggu. Taj bisa melihat raut wajah kesedihan di wajah Sabar dan meminta waktu 5 menit untuk menyelesaikan transaksi dengan pembeli. Di waktu yang sama, Darin pulang ke Lebanon untuk mencari tahu kabar ayah tercinta. Setelah El Amir menghilang, Darin tak bisa tidur nyenyak. Asom langsung menyambut kedatangan putri kandung dari ayah angkatnya itu. Darin mengaku masih marah pada El Amir setelah kejadian di masa lalu saat sang ayah bersekutu dengan iblis. Kini, ia harus berdamai agar bisa menemukan di mana keberadaan ayahnya itu. Apalagi Darin hanya memiliki El Amir sebagai satu-satunya keluarga yang masih hidup. Asom berjanji tidak akan berhenti mencari sampai menemukan keberadaan El Amir. Saat itu juga ia mendapat email dari perusahaan di Mesir yang tiba-tiba sudah menandatangani kontrak dengan badan amal milik El Amir. Asom berencana pergi ke Mesir untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Sementara itu, Sabar membawa Taj untuk pergi menemui Dr. Ibrahim. Taj sampai harus menutup toko barang antiknya untuk menemani Sober dan pergi ke Mesir. Sembari berjalan ke arah mobil, Sabar bercerita jika semalaman ia bertemu dengan dirinya sendiri dari versi kejahatan. Sabar mulai melihat bagaimana pertanda aneh yang berkaitan dengan musibah di keluarganya sendiri. Taj meminta Sabar untuk lebih percaya pada Dr. Ibrahim. Ia yakin Dr. Ibrahim berada di posisi yang netral dan tak akan mencelakai Sober. Hasan bersama Aiman pergi menemui Hayam untuk melaporkan kendala yang terjadi di rumah Ubaid. Mereka gagal membeli rumah itu meski sudah menawar dengan nilai yang cukup tinggi. Hayam tak menerima semua alasan dari kegagalan Hasan. Ia berkata hendak menugaskan Ahlam untuk membereskan segala kekacauan yang diperbuat Hasan. Di tempat lain, Haji Salim bersama putrinya Sahar berkunjung ke rumah Hamzah untuk menanyakan kabar Aminah. Hamzah tampak bersungut-sungut menjelaskan tingkah Aminah yang semakin tak karuan. Ia mengaku tak bisa mengendalikan Aminah yang selalu merengek ingin keluar dari rumah. Samar-samar terdengar suara Aminah yang merengek dari dalam kamar. Sahar langsung meminta kunci kamar Aminah pada Hamzah. Ternyata selama tinggal di sana, Aminah dikurung di dalam kamar bahkan dengan pintu yang terkunci rapat. Aminah tidak diizinkan untuk keluar dari kamarnya sendiri meski hanya mengambil makan di dapur. Sahar langsung memeluk sepupunya itu dan berteriak histeris memanggil Hamzah. Paman Salim prihatin melihat kondisi Aminah yang tampak stres berat. Hamzah menjelaskan jika ia hanya ingin melindungi Aminah dari mara bahaya. Aminah menangis karena selalu dikunci di dalam kamar bahkan tidak boleh bertemu dengan siapapun juga. Ia merasa ketakutan dikurung sendirian dan butuh support system yang mengerti akan perasaannya itu. Paman Salim meminta Hamzah untuk merawat adiknya dengan baik, bukan malah mengurung seperti itu. Jika Hamzah tak bisa merawat Aminah dengan baik, Paman Salim akan merebut paksa dan membawa Aminah tinggal di rumahnya.
ما هتعرف تعمل كده هاخدها غصب عنك. Hamzah tak bisa melawan pamannya sendiri dan memilih untuk menuruti perintah Haji Salim. Di malam yang kian larut, Manal menelpon Safa untuk mencari tahu kabar tentang Rahab yang belum pulang juga. Ia meminta Safa untuk saling memberi kabar jika mendengar kabar terbaru tentang keberadaan Rahab. ماشي سلام. Manal menutup telepon dan memanggil asistennya Zara untuk menggendong Ali. الحمد لله على السلامة يا راجل البيت. Hasan baru saja pulang dari kantor Hayam dan melenggang masuk ke dalam rumah dengan lemas. Manal kesal dengan sikap suaminya yang tidak membantu permasalahan Rahab. Hasan justru berkata jika Rahab tidak hilang namun pergi dari rumah Saber begitu saja. Hasan tak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga adiknya karena mereka sudah menikah dan saling dewasa. ومين اللي خلاها تطفش مش أخوك؟ بروح حسب اخوي. Sementara itu, Saber masih di kantor Dr. Ibrahim untuk membahas berbagai kejadian aneh yang baru saja dialami. Saber memberikan kertas catatan yang ia tuliskan sebagai petunjuk gaib di tangannya. Dr. Ibrahim memberi titik di tulisan Arab gundul agar lebih mudah dimengerti artinya. Kalimat yang tertulis di sana berbunyi, berimanlah pada satu Tuhan dan percaya pada kemampuanmu sendiri. Dua hal itu adalah rahasia untuk mencapai tujuan. Saber menanyakan arti angka 11 yang tertulis di akhir kalimat. Dr. Ibrahim memberi kitab kuno untuk menjelaskan arti dari angka itu. Ternyata ada cabang ilmu pengetahuan yang disebut dengan Al-Jafr. Ilmu itu mempelajari angka dan huruf di mana angka 1 yang berulang melambangkan awal mula dari sesuatu. Dr. Ibrahim meyakini apa yang mereka inginkan sudah mulai aktif dan siap untuk menghampiri Sober. Kali ini, Dr. Ibrahim punya firasat yang baik tentang apa yang akan terjadi. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul dalam benak Sober. Sebelum ia bertemu dengan dirinya dalam versi yang lain, ia melihat jam di dashboard mobil yang menunjukkan pukul 2 dini hari lewat 22 menit. Saber menanyakan apa arti angka 2 dalam ilmu Al-Jafr. Dr. Ibrahim menjelaskan angka 2 merupakan wujud dari ketidaksadaran dan tidak stabil. Ia menasihati Sober untuk tetap berdiri tegak dan menjaga kewarasan. Dr. Ibrahim yakini kemampuan Sober akan membawanya pada jawaban di mana Rahab saat ini berada. Setelah berbincang dengan Dr. Ibrahim, Sober langsung berkunjung ke rumah Hasan untuk memastikan sesuatu. Saber duduk di samping Ahlam sembari menanyakan di mana Rahab disembunyikan. Ahlam justru menantang Sober untuk mencari Rahab dengan kemampuannya sendiri. Ahlam mengaku jika ia sudah mengenal Sober jauh sebelum ia menikah dengan Hasan. Pembicaraan itu langsung dipotong oleh Hasan. Saber naik pitam dan mengancam akan menyakiti Ahlam jika terjadi sesuatu hal buruk pada Rahab dan putranya Ezi. Hasan terkejut mendengar ancaman Sober yang ditunjukkan pada istri keduanya itu. Saber melenggang pergi dengan penuh emosi sementara Manal meminta penjelasan pada Ahlam tentang keberadaan Rahab. Ahlam masih tak mau mengakui perbuatannya itu dan berkata jika semua tuduhan itu tidak masuk akal. Ahlam menghindari semua pertanyaan itu dengan masuk ke dalam kamar. Manal pun ikut menyusul pergi dan meninggalkan Hasan yang kebingungan sendirian. Pagi harinya, Hasan sudah bertamu ke rumah Saber untuk meminta penjelasan. Ia berani bersumpah jika Ahlam tidak ada kaitannya dengan kepergian Rahab. Saber tak menyangka jika kakak kandungnya kini lebih membela Ahlam daripada adiknya sendiri. Ternyata Hasan merasa terganggu dengan ucapan Sober semalam yang membuat Ahlam marah padanya. Hasan tak mau bisnisnya dengan Hayam terhambat gara-gara ulah Saber yang mengancam Ahlam. Hasan memperingatkan Sober untuk tidak mengganggu istrinya lagi dan melenggang pergi. Saber mendapat telepon dari Taj. Ia tidak mau menerima panggilan itu. Di waktu yang sama, Asom menemui Hayam di kantor untuk membahas terkait kerjasama perusahaan. Sementara Sober memilih untuk melaksanakan sholat hajat agar diberi petunjuk oleh Allah. Ponselnya kembali berdering di mana Aminah menelpon dengan perasaan gusar. Rupanya Hamzah kembali mengunci Aminah di dalam kamar dan tidak diperbolehkan bertemu dengan siapapun juga. Aminah merasa ketakutan karena iblis itu mulai mempengaruhi pikiran Hamzah. Beberapa kali Hamzah berbuat kasar padanya seperti kerasukan setan. Aminah takut dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri.
Sabar berjanji akan mencari cara untuk membebaskan Aminah dari cengkraman iblis. Namun, ia berpesan agar Aminah selalu dalam keadaan suci dan memperbanyak doa di setiap waktu. Di tempat lain, Hayem menjelaskan pada Asom jika perusahaannya hendak mendonasikan peralatan kantor yang menumpuk di gudang. Hayem menunjukkan tanda tangan dan cap dari El Amir di mana kontrak kerjasama sudah disetujui. Asom menegaskan semua surat kerjasama itu harus diperiksa secara langsung sebelum memutuskan untuk menjalankan atau membatalkan. Asom harus kembali ke Lebanon dan membahas isi surat kerjasama itu dengan pengacara keluarga. Hayem memberi waktu tak banyak karena ia harus segera mengosongkan isi gudang. Asom pun melenggang pergi dengan salinan dari kontrak kerjasama itu. Sabar menunggu proses penyidikan di depan rumah Syekh Salam. Setelah beberapa hari, polisi akhirnya menyudahi penyidikan itu dan mengembalikan rumah Syekh Salam pada Sober. Petugas polisi menyarankan agar Sober membersihkan rumah itu dan menyalakan audio Al-Quran sebelum menempatinya kembali. Sabar hanya bisa terdiam ketika para petugas melenggang pergi. Tak berselang lama, pemuda ahli IT menghampiri Sober untuk memberikan hasil yang diminta. Sebelumnya, Sober menghubungi ahli IT untuk melacak aktivitas nomor di ponsel Rahab. Ia mendapat data panggilan selama 1 minggu terakhir dari nomor telepon istrinya itu. Sabar tak menyangka jika Rahab pernah ditelepon oleh Zain Al-Mahdi, sang mantan suami pertama. Sore harinya, Asom sudah berada di hotel tempat ia menginap dan langsung menghubungi Darin. Ia yakin ada yang salah dengan surat perjanjian kerjasama itu karena El Amir tak akan menandatangani apapun tanpa didiskusikan dengan pengacara terlebih dahulu. Bahkan, Asom tidak diberitahu terkait kontrak kerjasama itu. Di waktu yang sama, Rahab terlihat kelelahan mengurus bayinya sendiri. Ezi tak berhenti menangis meski sudah diberi susu. Rahab baru menyadari jika anaknya itu mengalami demam tinggi. Ia langsung menghubungi Ahlam untuk minta diantar ke dokter terdekat. الحقيني الواد سخن نار مش عارفه اعمل ايه كمادات. Sementara itu, Sober mengintai ke rumah Zain yang tampak lengang. Tak disangka, Zain keluar dari rumahnya dan menyapa Sober. Ia meminta Sabar untuk singgah sebentar. Sabar turun dari mobil dan bertanya apakah Zain sudah bersikap jadi baik padanya. Zain menegaskan jika ia sudah bertaubat dari kesalahan di masa lalu. Ia bercerita banyak tentang pengalaman pahitnya selama mendekam di penjara. Sabar bertanya mengapa Zain menelpon Rahab. Zain menuturkan jika ia tidak berniat buruk dan hendak menanyakan kabar saja. Sabar memperingatkan Zain agar tidak menghubungi istrinya lagi. Zain justru mendoakan kebaikan untuk Sabar dan bergegas pergi dengan mobilnya itu. Setelah Sabar pergi, Zain mendapat telepon dari Ahlam yang meminta Zain untuk mengantar Rahab ke rumah sakit. Malam harinya, Tat sudah kembali ke Beirut untuk menyelesaikan transaksi barang antiknya. Setelah kliennya pulang, ia mengunci pintu rumah dan berjalan masuk ke ruang utama. Tak disangka, sudah ada pria yang menunggu di sana. Ternyata... متهيألي كان لازم نقعد مع بعض من بدري. مفيش حاجة متأخر. Walid berada di rumah itu seolah sudah lama mengenali Tats. Ia berkata jika sebentar lagi Sabar akan mengetahui semuanya, siapa mereka berdua yang sebenarnya. Di tempat lain, Rahab masih menunggu Ahlam yang tak kunjung datang. Ia menelpon wanita itu dengan gusar, namun Ahlam berkata jika ia sudah mengirim Zain untuk menjemput Rahab. Istri Sabar langsung menolak dan memaksa Ahlam untuk segera datang. Ahlam tak bisa melakukannya karena Hasan bisa curiga. Ia meminta Rahab untuk menunggu sebentar lagi hingga Zain datang menjemputnya. Di tempat lain, Darin masih sibuk memeriksa dokumen penting di meja kerja ayahnya. Darin berhasil menemukan surat kontrak kerja dengan perusahaan Mesir itu atas nama Al-Fursan Group. Darin memotret dokumen itu dan mengirimkannya pada Asom. Kini Asom semakin curiga dengan Hayem karena sebelumnya ia sudah memeriksa meja kerja El Amir dan tak menemukan dokumen apapun di sana. Asom memilih bertahan di Mesir untuk sementara waktu dan menyelidiki siapa Hayem yang sebenarnya. Sementara itu, Rahab keluar dari apartemennya untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Naasnya, Zain sampai di depan gedung dan membujuk Rahab untuk ikut dengannya. انا مش قلت لك مالكش دعوه بيا. يعني انا اعرف ان ابنك تعبان وقف. Rahab mengusir Zain dari hadapannya, namun pria itu tetap bersikeras hendak mengantar Rahab ke rumah sakit. Karena malam sudah semakin larut, Rahab terpaksa masuk ke dalam mobil di kursi belakang.
Di tempat lain, Hasan bertemu dengan Abdul Razak dan Dukun Amar. Ia membawa dua pria itu ke sebuah rumah tua yang merupakan properti milik Hayem. Hasan yakin di dalam rumah itu ada harta karun Fir'aun yang tersembunyi. Ia memerintahkan Abdul Razak dan Amar untuk menggali tanah di bawah rumah dan mengumpulkan semua emas di sana. Ia pun menjanjikan 18% dari hasil emas itu sebagai uang tutup mulut. Saat mereka sibuk menggali, Rahab dan Zain sudah berada di rumah sakit umum El Fayun. Ia masuk ke ruangan dokter bersama Zain yang membawa tas anak. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan jika Ezi terkena demam biasa dan diresepkan obat selama 5 hari ke depan untuk menurunkan demamnya. Dokter memberi saran agar lebih hati-hati saat memandikan bayi. Jangan dimandikan dengan jendela terbuka atau di bawah AC dan kipas yang menyala. Setelah mendapatkan resep, Zain memaksa untuk mengantar Rahab ke apotek dan membelikan obat untuk Ezi. Meski Rahab menolak, pria itu tetap bersikeras hingga Rahab tak bisa menolak lagi. Pagi harinya, Sabar mendapat panggilan dari Taj, namun Sabar masih mengabaikannya. Taj terpaksa berkunjung ke rumah Sabar untuk memeriksa kondisi pria itu. Safa dan Sohaila bingung melihat wanita asing yang datang bertamu untuk mencari Sabar. Safa sampai berbohong jika Sabar sedang tidak ada di rumah. Ia meminta Taj untuk tidak mengganggu putranya lagi karena Sabar sudah memiliki anak dan istri. Tak berselang lama, Sabar turun dari kamarnya yang disambut dengan tangisan. Safa tak menyangka di usia yang sudah tua, ia harus berbohong demi putranya sendiri. Ia sebenarnya tak tega mengusir Taj dari rumahnya, namun semua itu demi melindungi keutuhan rumah tangga Sabar. Safa melenggang pergi untuk menjenguk Hiba dan berkata jika Sabar sudah melupakan permasalahan adiknya sendiri. Sabar hanya bisa merenungi jalan hidupnya sendiri tanpa tahu harus berbuat apa lagi. Di waktu yang sama, Dr. Ibrahim meneliti gambar peta yang dilihat Sabar saat mengunjungi Gua Amina. Meski sudah mencari dari berbagai sumber peta di dunia, Dr. Ibrahim belum menemukan lokasi pasti dari gambar itu. Ia mulai ragu-ragu apa arti dari semua pertanda yang dilihat oleh Sabar. Sementara itu, Jamal berkunjung ke rumah Hamzah untuk menemui Amina. Abdallah menghalangi pria itu hingga membuat Jamal berteriak kencang. Hamzah menghampiri pemuda itu dan berkata jika ialah yang menyuruh Abdallah untuk menghalangi Jamal. Bahkan Hamzah langsung mengusir Jamal begitu melihat pemuda itu datang ke rumahnya. Hamzah menjelaskan jika Sabar sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Amina. Jin di dalam gua itu menjelma sebagai Jamal untuk menyetubuhi Amina. Hamzah mengusir pria itu agar tidak mendekati adiknya lagi. Ia bahkan mengancam hendak membunuh Jamal jika berani datang ke rumahnya lagi. Hiba masih berada di rumah sakit jiwa El Fayun. Ia berbicara sendiri di dalam kamar hingga membuat perawat keheranan. Safa masuk ke dalam kamar untuk menjenguk Hiba yang malang. Hiba memeluk Safa dan berkata jika Vivi baru saja menjenguknya juga. Hiba mencari keberadaan Vivi yang menghilang seketika. Safa menjelaskan jika Vivi telah meninggal dunia. Hiba langsung murka dan tak terima. Ia bersikeras jika Vivi masih hidup dan selalu datang untuk menjenguk. Hiba merengek minta pulang dan berkata jika Sabar mengetahui segalanya. Ia yakin Sabar bisa membuktikan jika Hiba tidak pernah membunuh siapapun juga. Dengan sabar, Safa berusaha menenangkan Hiba dan berjanji akan selalu menemani Hiba. Malam harinya, Hasan kembali ke rumah tua untuk memeriksa pekerjaan Amar dan Abdul Razak. Dengan mengenakan topi koboynya, Hasan bertanya apakah mereka berhasil menemukan makam Tutankhamun. Amar tertunduk lesu dan berkata jika mereka tidak bisa menemukan apapun di dalam sana. Abdul Razak menjelaskan jika harta peninggalan Firaun itu dijaga oleh jin yang bisa menghalangi pandangan mereka untuk menemukannya. Untuk menemukan harta karun, mereka harus memberikan apa yang diinginkan jin penjaga, yaitu darah manusia. Hasan sampai bengong mendengar hal itu. Amar menjelaskan jika darah manusia adalah kunci dari makam harta peninggalan Tutankhamun. Di tempat lain, Paman Salim memarahi Hamzah karena mengunci Aminah lagi di dalam kamar. Hamzah menjelaskan jika ia tak bisa mengulangi resiko jika Aminah sampai keluar dari rumah dan pergi ke gua itu lagi. Paman Salim sampai memohon pada ponakannya itu agar membuka kunci pintu kamar Aminah. Hamzah justru berpikir jika lebih baik Aminah mati daripada menanggung malu seumur hidupnya. Hamzah tetap bersikeras untuk mengurung Aminah di dalam kamar dan memberi semua kebutuhan hariannya.
Paman Salim menasihati Hamzah agar tetap sabar dan tawakal karena hanya Allah yang bisa mengentaskan mereka dari segala ujian. ربنا هو اللي يحلها من عنده. Hari berikutnya Sabar pulang ke rumah Syekh Salam. Saat membuka pintu, tiba-tiba Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh Sob. ia sengaja menyembunyikan Aminah di rumah itu atas permintaan dari Jamal. Jamal sendiri turut membawakan tas pakaian Aminah agar sang kekasih bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sana. Sabar menegaskan jika ia memberitahu Paman Salim tentang keberadaan Aminah agar tidak menjadi fitnah. Ia hanya ingin menolong Aminah agar terhindar dari kejahatan Hamzah. Aminah merasa ketakutan dan memohon pada Sabar agar disembunyikan. Sabar meminta Aminah untuk bersabar karena ia sendiri sedang mengatasi berbagai permasalahan lain. Ia menyarankan agar Aminah bertahan di rumah itu hingga Paman Salim menemukan solusi yang tepat. Sabar memperingatkan Jamal agar ia meminta izin darinya ketika hendak bertemu dengan Aminah. Sementara itu, Hasan bertemu Ubaid di toko golib dan membicarakan bisnis gelap mereka. Ternyata Ubaid sengaja tidak menjual rumahnya pada perusahaan Hayem karena ia tahu ada harta karun terpendam di bawahnya. Hasan membayar Ubaid untuk bekerja sama mencari harta karun itu dan akan membagi semua harta bersama. Hasan mengingatkan Ubaid untuk menjaga rahasia antara mereka. Ubaid justru tertarik dengan perusahaan Hayem yang selalu membeli properti kuno di seluruh jazirah Arab. Hasan langsung mengusir pria itu takut Ubaid akan masuk ke bisnis Hayem juga. Tak berselang lama, Aiman datang ke toko golib dan melihat Ubaid keluar dari ruangan Hasan. Aiman bertanya apa yang dilakukan Ubaid di toko golib karena sebelumnya Ubaid menemuinya di kantor. Hasan langsung ketakutan dan berbalik menanyakan ada urusan apa Ubaid menemui Aiman. Ternyata Ubaid setuju untuk menjual rumahnya dengan nilai yang fantastis, yaitu 2 juta pound Mesir. Hasan makin tercengang. Ia tak menyangka jika si Ubaid tega mengkhianati sampai hati menjual tanah itu pada perusahaan. Melihat Hasan ketakutan, Aiman menasihati agar Hasan berkata sejujurnya saja lain kali. Aiman sering menjalankan bisnis kecil tanpa sepengetahuan Hayem. Ia mengajak Hasan untuk bekerja sama agar bisnis mereka tidak ketahuan. Hasan memastikan agar Aiman tidak bercerita pada alam, namun Aiman hanya diam dan melenggang pergi. Di waktu yang sama, Hamzah menyadari kepergian Aminah dan langsung menemui Paman Salim di rumahnya. Hamzah menyalahkan Paman Salim yang selalu merengek agar pintu kamar Aminah dibuka. Kini Aminah pergi dari rumah dan membuat Hamzah semakin tak karuan. Ramadan, anak buah Haji Salim berteriak dan berbisik jika Rajab, sang sopir, melihat Aminah. Hamzah murka mendengar hal itu dan semakin curiga dengan keterlibatan pamannya. Ia mendesak Haji Salim untuk mengatakan yang sebenarnya. Paman Salim mengajak Hamzah untuk menemui Aminah dan meminta pria itu untuk berkemas. Saat itu Jamal berbicara dengan Sober di dalam mobil. Ia mencemaskan kondisi Aminah, apalagi jika Hamzah sampai tahu keberadaan gadis itu. Sabar menjelaskan, Aminah dirasuki oleh jin yang mencintainya. Jin itu tidak akan membiarkan Aminah menikah dengan Jamal. Sabar memberi peringatan keras agar yang terjadi di dalam gua tidak terulang kembali. Dan film pun bersambung.